Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Salam literasi hukum Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan podcast yang pertama terkait tentang salah satu program studi ilmu hukum. Jadi memang program ini memang sengaja kita khususkan buat mahasiswa-mahasiswa khususnya yang ada dalam Fakultas Syariah dan Hukum, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan channel Hukum UIN di Makassar. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu jauh sekali dari suatu wilayah, itu Sulawesi Barat, tepatnya di kota atau Kabupaten Mamuju Tengah. Beliau adalah Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Selamat datang Bro Nasaruddin ke kampus kami. Luar biasa. Ini suatu perkembangan ilmu yang menurut kami luar biasa. Jadi kita berusaha untuk mengalihkan dalam bentuk podcast seperti ini, dan ini merupakan tantangan sebenarnya, salah satu cara untuk menyampaikan ilmu kepada teman-teman mahasiswa atau mungkin viewer yang lain mungkin ya, seperti itu. Terima kasih Bro Rahmat, luar biasa. Ya, jadi podcast kita hari ini tentu akan cenderung lari ke persoalan pertanahan, dan khususnya terkait tentang undang-undang pokok agraria. Nah, sebelumnya Bro, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan yang baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Pertanahan. Dalam hal ini Menteri Pak Hadi Cahyanto ya, yang beliau adalah mantan Panglima TNI dan dipercaya untuk memimpin kementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini, karena saya tahu beliau ketika beliau menjadi Panglima sosok yang tegas, sosok yang luar biasa, dan sosok yang berprestasi. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya terkait tentang fungsi-fungsi tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Tata Pertanahan itu. Sesungguhnya banyak mahasiswa yang bertanya, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan itu sendiri, Bro Nasaruddin? Ya, baik. Waduh, luar biasa ini. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita coba menarik mundur sedikit. Jadi Presiden Republik Indonesia itu telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 47 itu tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian ada Perpres nomor 48 tahun 2020 juga tentang Badan Pertanahan Nasional. Pada dasarnya adalah tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu salah satunya diantaranya adalah melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, itu salah satu. Kemudian juga sekarang berkembang, jadi bukan hanya mengurusi masalah tanah, tetapi juga dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Jadi BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN itu sekarang lebih mengarah kepada bagaimana melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, seperti itu. Artinya sertifikat yang telah diberikan sebagai salah satu ahli hukum itu harus bisa diberdayakan. Dengan ada sertifikat, itu diharapkan nanti perekonomian dari masyarakat atas pemegang sertifikat dapat meningkat, seperti itu. Itu salah satu dari tugas pokok BPN di samping tugas pokok yang lain. Menarik memang terkait tentang pendaftaran tanah, karena saya ingat sekali Bapak Presiden kita Joko Widodo itu kan beberapa tahun terakhir ini kan aktif-aktifnya ya memberikan sertifikat tanah ke masyarakat ya, karena memang ini sangat mendukung tadi khususnya tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, persoalannya begini Bro Nasaruddin, seringkali orang ketika memiliki tanah itu mereka tidak mensertifikatkan tanahnya. Problemnya karena mereka beranggapan bahwa PBB yang sering dibayar atau sporadik yang dia punya itu dianggap sebagai kepemilikan tanah. Nah, menurut Bro Nasaruddin ini kira-kira cocoknya misalnya untuk masyarakat tahu bahwa itu adalah kepemilikan, itu apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pemilik tanah seperti itu? Ya, jadi memang ternyata hal yang seperti itu memang sedang
menjadi pemikiran atau kebiasaan masyarakat kita gitu. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa cukup mereka hanya memiliki, contoh misalnya jual beli dua tangan atau semacam selembar surat dari desa atau dari lurah. Kalau di daerah Sulawesi Barat itu ada yang dikenal dengan istilah sporadik atau surat pernyataan pemasaran tanah seperti itu. Nah, tapi kan di dalam sistem hukum kita, hukum pertanahan kita, bahwa yang diakui adalah satu-satunya adalah sebagai pihak itu ada sertifikat gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu tugas dari Kementerian Agraria juga untuk melakukan memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa sebenarnya yang diakui adalah sertifikat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang salah satunya adalah kurangi pemahaman masyarakat. Mereka menganggap bahwa kalau menurut sertifikat kan butuh biaya yang banyak, biaya yang besar seperti itu. Nah, sementara akhirnya mereka berpikir nggak usah lah, mendingan nanti cukup dengan surat pernyataan itu kuat kok toh saya masih ada gitu. Kalaupun sengketa nggak mungkin karena saya masih hidup gitu. Itu yang harus diluruskan. Nah, terkait masalah sertifikat, sebenarnya itu terbantahkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena pemerintah sekarang kan lagi gencar-gencarnya melakukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, salah satu program tanah di mana nanti seluruh bidang tanah yang ada itu harus sudah terdaftar seperti itu. Dan itu ada beberapa biaya yang memang sudah dibiayai oleh APBN atau pemerintah pusat sudah dibiayai. Jadi pemahaman terkait masalah biaya yang mahal itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, ini yang harus yang salah satu juga menjadi program utama dari Pak Menteri kita yang terbaru, Pak Hadi Cahyanto. Pak Hadi Cahyanto itu mendapat 3 program prioritas yang memang harus diselesaikan. Di antaranya adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian nanti juga ada melakukan penyelesaian sengketa dan pertanahan. Ini lagi kita kejar juga. Jadi nanti ada mendukung pembangunan ibu kota negara IKN. Ini yang jadi program prioritas beliau nanti. Mudah-mudahan kita sama-sama mendukung lah supaya bisa kita seperti itu. Baik, ini hal yang menarik sebenarnya, Bro Nasaruddin. Terkadang kan masyarakat itu kebingungan ketika dia mendaftarkan tanahnya. Menurut Bro Nasaruddin, hal-hal apa saja sih sebenarnya masyarakat harus lengkapi ketika mereka ingin mendaftarkan tanahnya seperti itu? Iya, terkait masalah pendaftaran tanah, kita sudah memiliki standar operasional prosedurnya, bahwa yang pertama terkait untuk melakukan pensertifikatan, salah satunya adalah harus melengkapi identitas, KTP dulu, KTP yang masih berlaku. Kemudian juga melengkapi kartu keluarga. Kemudian selanjutnya fotokopi pajak pembelian bangunan. Ini sebagai dasar untuk perhitungan nanti apakah mereka terkena BPHTB atau tidak, biaya perolehan tanah dan bangunan. Kemudian juga harus melengkapi alas haknya. Alas hak itu adalah dasar dari mana perolehan tanahnya. Jika tanahnya berasal dari warisan, maka dia harus buktikan dengan surat keterangan warisan. Kemudian jika tanahnya hibah pemberian, berarti harus disertai dengan surat keterangan hibah. Atau mungkin yang lain, misalnya tanahnya diperoleh dari hasil jual beli, harus bisa menunjukkan bukti jual belinya. Nah itu. Kemudian yang terakhir mengisi formulir permohonan yang disiapkan oleh kantor pertanahan. Cukup seperti itu. Kemudian setelah lengkap didaftarkan di kantor pertanahan. Jadi seperti ini proses pendaftarannya itu ada 2 jalan. Yang pertama, jika dia ingin melakukan pendaftaran sendiri-sendiri, berarti seluruh biaya ditanggung oleh si pemilik tanah. Itu dia harus mendaftarkan melalui loket pertanahan, itu proses seperti biasa. Atau cara yang kedua tadi yang saya sebutkan melalui program strategis nasional. Apakah itu melalui PTSL, redistribusi tanah, atau sektor misalnya. Ketika identitas sudah lengkap, kemudian alas haknya lengkap, surat pernyataan penguasaan fisiknya juga sudah lengkap, kemudian disertakan dengan surat pernyataan yang lain, salah satunya adalah bebas dari sengketa dan konflik, lokasinya atau tanahnya tidak rentin, dengan didaftarkan ke kantor pertanahan. Kemudian setelah didaftarkan dia akan lengkap, dilakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Setelah itu nanti tim dari pengukur akan melakukan pengukuran. Di sini yang menarik, kenapa? Karena pengukuran yang dilakukan kantor pertanahan adalah di mana bidang tanah tersebut harus terpasang patok batasnya. Patok batas. Karena ini yang menandakan bahwa tanahnya apakah memang sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, clear and clean. Yang kedua, apakah cukup dengan itu? Tidak, ternyata karena banyaknya sengketa pertanahan salah satunya itu karena si tetangga tanahnya itu tidak hadir pada saat pengukuran. Tidak hadir. Tetangga batas ini kan cukup mempengaruhi. Kenapa? Karena ketika melakukan pengukuran, ketika ada kesepakatan dengan tetangga batas, maka lokasi itu bisa dikategorikan sementara sebagai clear and clean. Bisa dari batas pengukurannya. Seperti itu. Setelah dilakukan pengukuran, tahap selanjutnya nanti akan diolah dan menghasilkan peta bidang. Kemudian kita akan daftarkan lagi untuk pendaftaran tanahnya. Keluarlah nanti panitia ini adalah punya dibentuk khusus untuk melakukan pengecekan ulang pemeriksaan tanah di lapangan. Betul tidak yang punya atas nama siapa. Kemudian betul dan batas-batasnya sesuai kan seperti itu. Nah, itu semua dilengkapi. Setelah itu nanti masuk ke tahapan berikutnya pembuatan SK dan lain-lain. Menarik ini. Kalau kita melihat prosesnya memang cukup banyak dan kadang masyarakat kita itu kan mau praktis lah seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka masih kebingungan untuk melengkapi datanya, apakah memang di BPN itu sendiri, di Badan Pertanahan sendiri sudah disiapkan memang semacam posko untuk memberikan pemahaman atau pelayanan terkait tentang tata cara atau bekas-bekas apa? Karena kan mereka kan kalau kita lihat ya sebagai besar masyarakat kita itu kan mereka tidak memahami kan? Betul. Seperti itu. Kira-kira Bro Mas ada nggak di betul. Jadi gini, salah satu standar dari kantor pertanahan adalah misalnya memberikan informasi terkait masalah pendaftaran tanah salah satunya. Jadi kalau kita masuk ke loket pertanahan itu mereka rata-rata mereka membuat secara manual informasi di dinding, ada juga sekarang secara digital. Digital itu mereka masuk nanti diharapkan pada informasi mereka bisa mengecek persyaratannya apa. Atau sekarang bisa juga Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional itu sekarang sudah mengeluarkan banyak aplikasi. Salah satunya adalah Sentuh Tanahku. Itu bisa di bisa di Play Store ya? Sudah bisa tersedia. Kemudian survei Tanahku. Kemudian ada aplikasi Bumi ATRBP. Itu cukup memudahkan. Jadi tinggal buka persyaratan apa, kegiatan apa yang diinginkan, dan buka, masukkan. Apakah pendaftaran pertama kali dibuka nanti itu muncul persyaratan. Yang menariknya juga nanti di aplikasi itu muncul sekaligus perkiraan biaya berapa sih yang dibutuhkan mengurus. Kita tinggal masukkan luasnya berapa, terletak di wilayah mana, karena kan setiap provinsi itu berbeda untuk biaya, ada biaya tertentu ya, harga satu biaya pengukuran dan pendaftaran tanah itu berbeda. Yang masukkan nanti keluar hasilnya perkiraan biaya seperti ini, seperti itu. Itu salah satu aplikasi yang dibuat untuk memudahkan. Memang sih tidak semua masyarakat kita bisa menjangkau seperti itu karena mereka ada beberapa wilayah yang masih tanda kutip melek teknologi. Nah, tapi kemudian untuk menjangkau yang seperti itu, teman-teman di kantor pertanahan itu juga melakukan penjualan secara manual ke desa-desa. Itu dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa informasi pertanahan itu sampai ke mereka. Ada satu hal yang menarik tadi terkait tentang pemberdayaan masyarakat dan selain penataan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, program apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kantor pertanahan Kabupaten Widena terkait tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini? Tadi di awal saya sampaikan bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria ada dua tujuan utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Jadi penataan aset itu berupa pensertifikatan. Penataan akses itu akses reform atau yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi gini, sertifikat yang telah diberikan itu dapat diberdayakan oleh masyarakat supaya nanti perekonomian mereka dapat meningkat. Nah, saat ini di kantor pertanahan itu sedang melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai penataan akses pemberdayaan masyarakat. Itu melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan pada masyarakat
yang belum memiliki kelompok usaha, kelompok tani, kita bantu untuk kelompok tani, kelompok usaha. Lalu kemudian kita dampingi sampai mereka bisa membuat usaha sendiri dan bisa berkembang. Kita banyak menggait dari lintas sektor seperti perbankan, melakukan kerjasama. Lalu kemudian kita melakukan kerjasama juga dengan OPD yang ada, yang terkait seperti misalnya kita lihat nih perkembangan mereka adalah di wilayah di sektor perikanan. Kita gait nih dari OPD atau dinas perikanan dan kelautan. Atau misalnya mereka sudah punya kegiatan yang berkembang misalnya di bidang pembuatan kerupuk misalnya, kita bantu. Apakah mereka membutuhkan modal, kita gait. Yang perbankan, mereka butuh pendampingan pelatihan, kita gait dari lintas sektor yang lain. Intinya adalah program ini harus bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Artinya dengan diberikan sertifikat, kebanyakan sekarang kan ketika dikasih sertifikat mereka merasa sudah aman gitu. Oke, dari segi sengketa dan konflik pertanahnya mungkin oke. Tetapi dari segi pemberdayaannya mereka harus memanfaatkan sertifikat itu. Apakah misalnya ketika mereka membutuhkan penjaminan dari segi bank atau mungkin ada pihak kita menggait pihak lain berupa CSR misalnya dari beberapa perusahaan itu yang menjadi fokus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sana. Iya, menarik. Kalau saya dengar tadi sudah ada aplikasi yang digunakan dengan berbasis Play Store ya. Nah, tentu ini kan upaya sebenarnya untuk menghilangkan pungli ya, karena kan masyarakat kan sudah paham ya tentang berapa sih biaya yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Nah, kira-kira memang ya kalau kita melihat wilayah Indonesia kita ya, memang masih ada beberapa daerah yang belum tersentuh dengan telekomunikasi yang baik ya, sehingga mereka harus banyak mungkin cenderung bertanya kepada teman-teman di kementerian, khususnya dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Selain dari pengembangan Play Store yang aplikasi-aplikasi yang ada misalnya, langkah-langkah apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional kita ini di Maluku Tengah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya memiliki sertifikat. Apakah ada program-program yang mungkin setiap bulan, setiap tahun yang telah dilakukan? Iya, saat ini khususnya di kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tengah itu banyak kegiatan memang yang melibatkan masyarakat. Sertifikatan sendiri pun terbagi menjadi beberapa kegiatan yang PSL itu dan sistem masih lengkap. Salah satu tahapannya adalah adanya penyuluhan pasti. Kemudian ada juga pendaftaran tanah, sertifikatan melalui regulasi aset melalui redistribusi tanah. Salah satu tahapannya juga penyuluhan ke masyarakat. Kemudian ada sertifikatan melalui lintas sektor. Sektor ini bekerjasama dengan dinas yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya misalnya masyarakat nelayan, mereka diberikan sertifikat nelayan, program sertifikat nelayan. Programnya dari dinas terkait atau bidang terkait, sertifikatannya dari pertanahan. Nah, seperti itu. Jadi seluruh tahapan ini melalui proses penyuluhan atau sosialisasi. Yang telah kami lakukan sejauh ini, kegiatannya semuanya berjalan dan memang cukup merubah image di masyarakat bahwa ternyata program pertanian seperti ini loh. Salah satu tujuan yang kami lakukan memang salah satunya adalah mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Iya, luar biasa sekali ya terkait tentang apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, khususnya Badan Pertanahan Nasional kita. Ya, terutama hal-hal yang terkait tentang kepemilikan tanah dan sebagainya. Nah, ada hal yang sebenarnya penting satu, Bro Nasarudin. Ini kan ada beberapa masyarakat kita yang ketika dia sudah membeli tanah, awalnya kan SHGB, ya, hak guna bangunan. Terus ingin meningkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik. Ya. Kira-kira ketika mereka ingin meningkatkan statusnya, apakah syaratnya sama pada saat mereka baru mendaftarkan, ataukah ada tambahan syarat? Karena saya lihat itu kalau di notaris itu kan ada syarat tambahan, misalnya harus ada kartu BPJS ya. Ya, betul. Jadi gini, sertifikat hak guna bangunan itu diberikan salah satunya adalah untuk kegiatan yang diberikan contoh tadi kan
perumahan nih. Jadi perumahan itu memang diberikan sertifikat hak guna bangunan. Kenapa? Karena diberikan jangka waktu. Hak bangunan kalau nggak salah sekitar 30 tahun. 30 tahun. Ya. Nah sebenarnya ketika khusus untuk perumahan, kita lihat dari berapa lama proses kalau dia kredit mungkin ya bahasanya kredit, mereka kredit. Berapa lama proses jangka waktu kreditnya, setelah selesai mereka bisa langsung bermobil memiliki tanah. Jadi prosesnya seperti ini. Sertifikat itu sebenarnya diberikan jangka waktu 30 tahun. Jika tidak diperpanjang, maka dia akan diulangi negara. Tapi sebelum 30 tahun, jika misalnya hak-haknya sudah terpenuhi, mereka bisa minta untuk dilakukan peningkatan hak. Naik statusnya menjadi hak milik. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah bukti pelunasan dari bank. Kalau memang kreditnya sudah selesai, itu wajib. Lalu kemudian identitas seperti biasa. Kemudian dia harus menceritakan bukti-bukti yang lain seperti misalnya identitas yang lain, KTP, kartu keluarga, BPJS. Nah, khusus untuk bukti pelunasan itu memang wajib dibuktikan bahwa memang bahwa sertifikatnya perumahannya HGB-nya itu memang sudah lunas. Itu syarat wajib. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa memang ini bisa untuk ditingkatkan seperti itu. Ya, jadi perumahan memang diberikan sertifikat hak bangunan. Dia nggak bisa diberikan langsung hak milik, gitu. Karena yang diberikan pun itu masih atas nama si developer atau nama perumahan sebelumnya. Nanti setelah itu baru kemudian ditingkatkan hak milik, kemudian setelah itu dirubah namanya dari milik sebelumnya menjadi si pemegang sertifikat sekarang. Seperti itu. Iya, menarik ya terkait tentang diskusi kita hari ini seputar tentang tugas dan tanggung jawab dalam pertanahan negara. Dan mungkin nanti di sesi podcast yang kedua yang kita akan membuat tema yang lebih menarik terkait tentang mafia tanah. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman yang menyaksikan tayangan video kami hari ini itu dapat memberikan komentar di bawah di kolom komentar. Nah, jangan juga lupa subscribe ya channel YouTube Hukum Kriminal Makassar. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama Pak Bro Nasarudin ini terkait tentang mafia tanah. Salah satu program unggulan juga dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Pertanahan, dan ini juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah, khususnya yang ada di Indonesia. Baik, untuk podcast kita kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan itu dapat memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi hukum Indonesia.